Apakah terdengar suara saya? Dengar, Mas. Oke, terima kasih, Mas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran nggak ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar, Bu. Waalaikumsalam, kedengeran, Bu. Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir di pertemuan sebelum kita UTS ya berarti. Pertemuan kita sebelum UTS minggu depan sudah ada 35 orang yang join. Kita akan mulai saja karena pada kesempatan kali ini saya nggak sendiri. Ada tamu yang saya undang untuk berbagi soal framing dan media. Ada yang namanya Mas Sofwan Hadi alias Mas Wawan, atau teman-teman bisa panggil Pak Wawan atau Mas Wawan Mas. begitu ya. Halo Mas Wawan. Halo, Iya, teman-teman. Dengeran ya suaranya? jelas Mas Wawan. Siap. Siapa itu Mas Wawan? Saya mungkin akan sedikit membacakan kurikulum vitae-nya ya. Mas Wawan ini pemuda sudah agak berumur, lulusan dari Departemen Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada. Lulusnya sudah lama, kemudian Mas Wawan ini pernah bekerja sebagai copywriter di Kompas, kemudian pernah jadi creative writer di Kulina, kemudian Chief of Research and Development di PT Kala Citra Nusantara, dan juga Manager of Media and Management di Invest Yogyakarta. Nah, Mas Wawan ini juga experience research-nya itu banyak, dan rata-rata soal ilmu sosial dan juga soal media. Jadi nanti Mas Wawan akan berbagi di kesempatan kali ini dengan teman-teman, dan teman-teman nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan langsung kepada Mas Wawan sebagai seorang praktisi begitu ya. Saya juga sudah membagi PPT yang Mas Wawan tadi bagikan ke saya kepada teman-teman. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya ada hal yang sekiranya ini ditanyakan dalam PPT tersebut bisa langsung ditanyakan begitu. Nah, saya langsung saja menyerahkan waktu dan tempatnya untuk Mas Wawan begitu. Terima kasih. Terima kasih, Bu Nisrina. Tuh, biasanya saya manggilnya Mbak Nisrina, Mbak Nis gitu. Kalau teman-teman manggilnya apa biasanya? Ibu ya, kalau di UIN manggilnya Bu ya. Kalau dosen kalau yang laki-laki manggilnya Pak juga ya. Kalau di kampus saya dulu biasanya kalau manggilnya itu Mas sama Mbak gitu. Jadi meskipun sudah berumur gitu tetap dipanggil Mas atau Mbak gitu. Mungkin itu salah satu cara biar tetap kelihatan awet muda gitu ya. Oke teman-teman, saya share screen atau enggak ya? Teman-teman bisa lihat di apa? Di Boleh materi share yang screen Mas Wawan mungkin? share screen ya. Ya. Oke. Oke, sebelum saya share screen teman-teman, jadi kita hari ini akan lebih banyak diskusi, lebih banyak ngobrol gitu ya. Kita kelasnya agak santai saja ya. Kalau mau sambil apa biasanya yang penting tetap memperhatikan, kalau nanti aktif mau bertanya atau menjawab sudah silahkan saja. Framing, kita bicara soal framing. Saya share materi dulu. Oke. Lihat ya. Lihat, Pak. Oke, siap. Nah, framing ini sebenarnya nggak jauh dari teman-teman belajar yang pertemuan sebelumnya. Itu tentang apa? Kemarin bicara soal agenda setting ya kalau nggak salah. Belajar soal agenda setting itu teman-teman kemarin ada yang bisa sharing sedikit nggak tentang kemarin apa? Review sedikit saja sebelum kita masuk di materi soal framing ini. 1-2 orang gitu yang masih ingat materi
pertemuan sebelumnya? Nggak ada? Oke, saya lanjut deh. Ini gambaran sekilas apa itu yang disebut framing. Framing itu sebenarnya cara memahami framing itu dari bahasanya saja. Framing itu teman-teman bisa memaknainya sebagai apa? Frame, bingkai gitu ya, atau jendela. Jadi ada satu bagian di mana kita melihat sebuah realitas itu tidak secara keseluruhan, tapi cukup apa yang ada di dalam frame itu, atau apa yang ada di dalam satu kotak itu. Kalau teman-teman, ini contohnya, teman-teman bisa melihat nggak? Bisa menjelaskan nggak kira-kira dari gambar ini itu ada satu peristiwa. Ada satu peristiwa yang kemudian ditangkap oleh kamera. Tapi kira-kira apa yang ditangkap kamera itu menjelaskan nggak apa yang terjadi sebenarnya? Ada yang mau berpendapat? Kita langsung diskusi aja deh. Rudi mungkin? Gimana Rud? Pendapatnya terhadap kayaknya paling tertarik ini aja, menceritakan apa sih yang digambar ini gitu. Ini menceritakan kejadian apa? Pembunuhan, pembacokan, Pak. Rencana pembacokan ya. Nah, terus Terekam sama apa dari masyarakat. Jadi menimbul jadi media. Tapi kira-kira digambar sama yang dinyata itu sama atau beda? Kurang tahu, Pak. Oke. Ini satu cara bagaimana media itu memframing sebuah realitas ya. Ini gambaran saja, ilustrasinya supaya kita lebih mudah. Itu ada gambar dua orang. Yang depan, yang kiri itu orang yang dikejar mau ditusuk, dan ceritanya gitu. Tapi yang di media ini gambarannya bisa berubah. Gambarannya orang yang kiri seolah-olah yang mau menusuk orang yang di belakang gitu. Jadi ada satu peristiwa, ada satu peristiwa di ruang sosial ini, kemudian ketika ditangkap oleh media itu jadi berbeda ceritanya gitu. Oke, saya share satu gambar lagi. Nah, ada yang mau berpendapat tentang gambaran ini? Ini ada satu peristiwa, kemudian di frame dua hal dalam dua frame yang berbeda, tapi kesan yang muncul ketika kita melihat itu juga beda. Iya nggak? Ini ada satu gambar di mana ada seorang yang kritis, kemudian ada dua tentara yang satu mengulurkan minum dan yang satu membantu menahan punggungnya. Tapi ketika itu dipecah dalam dua frame yang berbeda ini seolah-olah ceritanya berbeda. Yang kanan ini bercerita ada seorang tentara yang baik hati mau memberikan minumnya ke orang yang sekarat ini. Tapi di potongan yang satunya ini seolah-olah ada tentara yang menudingkan popor senapan ke kepala. Jadi ada dua. Jadi framing itu seperti ini, teman-teman. Secara sederhananya. Jadi kita memahami framing itu sebagai sebuah teknik penyampaian atau penyajian realitas yang sebenarnya dia tidak dimanipulasi secara keseluruhan ya. Tapi dia hanya dibelokkan sedikit saja secara halus untuk menonjolkan sebagian realitas atau menseleksi terhadap realitas lainnya. Kayak contoh gambar yang tadi itu. Contoh yang paling gampang deh dalam keseharian teman-teman itu, framing itu kan kayak gini. Siapa misalnya Mas Rudi lagi deket sama siapa misalnya. Lagi deket sama satu teman gitu ya. Sama Alin. Oh, sama Alin, oke. Atau teman yang lain gitu. Cerita tentang Alin, kemudian ceritanya ke siapa? Mas Iqbal gitu ya. Cerita ke Mas Iqbal. Nah, apa yang diceritakan Rudi tentang Mbak Alin ke Mas Iqbal itu kan tidak keseluruhan tentang apa yang sebenarnya Mbak Alin gitu. Cukup contoh misalnya, oh ternyata Alin itu sukanya makan yang pedes-pedes gitu. Padahal sebenarnya Alin itu juga senang yang manis-manis gitu.
Rudi, si Iqbal sebagai orang yang diceritakan tentang Alin oleh si Rudi itu taunya, oh jadi Alin itu suka makan yang pedas, berarti dia orangnya pedas juga ya gitu. Padahal nggak gitu gitu. Ternyata Alin juga manis juga karena dia suka makanan yang manis juga gitu. Nah, itu contoh bahwa bagaimana teknik penyajian sebuah peristiwa realitas itu bisa disampaikan atau bisa dimanipulasi, bisa dibelokkan gitu. Nah, ini sebenarnya nyambung dengan pertemuan teman-teman sebelumnya ketika belajar tentang agenda setting. Jadi bagaimana media itu menyampaikan realitas sosial kepada pembacanya atau kepada pemirsanya, atau tujuannya untuk apa sih sebenarnya framing itu. Nah, framing itu dipakai oleh media biasanya untuk bisa dimaknai sebagai cara menyusun atau mengemas informasi tentang suatu peristiwa dengan tujuan pembentukan opini. Jadi di satu sisi dia berusaha menggiring pembaca atau menggiring opini pendengarnya, pembacanya atau pemirsanya, kemudian menunjukkan suatu citra tertentu yang arahnya untuk menggiring persepsi publik. Contoh gini, teman-teman memperhatikan nggak dulu pemberitaan atau suka baca berita nggak atau nonton berita deh tentang misalnya paling deket tuh apa, pemilu 2019 gitu. Kemarin sempat milih kan, udah milih belum teman-teman? Milih Pak. Sudah Pak. Oh, udah milih kan? Belum, maksudnya udah milih suara gitu kan? Sama, itu pemilihan pertama atau keberapa kemarin? Nah, kalau teman-teman perhatikan di banyak media itu kan beda-beda nih cara media itu memberitakan dua pasangan calon itu, pasangan calon Jokowi dan Amin Ma'ruf yang atau memberitakan tentang Prabowo dan Sandiaga Uno. Cara media memberitakan Jokowi misalnya, apakah sama dengan cara media A memberitakan Prabowo? Atau porsi yang diberitakan tentang Prabowo itu apakah sama dengan porsi pemberitaan tentang Jokowi? Itu akan sangat beda. Atau misalnya apa dari Prabowo Sandi hal yang kemudian diberitakan ke publik, demikian pula sebaliknya. Nah, cara pemberitaan pengambilan satu isu itu sesuai, kita bisa bacanya juga sebagai sebuah pilihan atau ekonomi politiknya media gitu ya. Artinya teman-teman percaya nggak sih kalau media itu netral? Nggak percaya. Nah, gimana Mas Zam-Zam? Kalau saya tidak percaya. Tidak percaya Pak. Tidak percaya ya. Media itu pasti punya kepentingan. Dia tidak bisa dibaca sebagai aktor yang netral. Dan bagaimana cara membaca media itu juga salah satunya dengan bagaimana kita melihat atau membaca berita-berita yang mereka sampaikan. Nah, saya narik agak sedikit biar nyambung dengan pembelajaran teman-teman tentang dimensi sosiologisnya ya. Nah, framing itu juga bisa dibaca secara sosiologis. Framing itu dipengaruhi oleh namanya Erving Goffman, bahwa manusia itu pada dasarnya secara aktif mengklasifikasi dan mengategorisasikan pengalaman hidup agar mempunyai arti dan makna. Agak ini ya, bermakna gitu. Kayak tadi itu kita kalau melihat sesuatu, sebuah peristiwa itu kan tidak serta-merta kemudian menyerapnya, tapi kita juga menseleksi apa yang masuk dalam kognitif kita. Nah, framing itu dipengaruhi oleh dua aspek atau dua dimensi. Yang satu dimensi psikologi dan yang satu dimensi sosiologi. Dimensi psikologis itu kenapa? Karena dia framing itu mengasumsikan bahwa realitas itu kemudian diserap oleh kognisi manusia dan diolah. Itu dari dimensi psikologis. Kalau dari dimensi sosiologi itu bahwa manusia itu ketika menghadapi sebuah realitas sosial
dia melakukan klasifikasi dan penyaringan realitas itu sendiri. Kayak tadi itu misalnya contohnya Mas Rudi menceritakan Mbak Alin ke Mas Iqbal itu tadi. Jadi tidak semua hal tentang Mbak Alin itu kemudian diceritakan ke Iqbal, tapi ada satu bagian tertentu yang menurut Rudi itu menarik tentang Alin yang diceritakan ke Iqbal. Oke, sampai sini ada teman-teman mau cerita atau mau berpendapat atau cerita pengalaman tentang bagaimana sih selama ini teman-teman mengkonsumsi berita atau mengkonsumsi pesan di media gitu. Kalau paling banyak apa sih yang dibaca teman-teman kalau berita atau media? Lebih banyak baca berita online, lihat TikTok, atau scroll Instagram? Instagram, Pak. Instagram paling banyak ya? Instagram, Pak. Instagram. Google lagi. Nggak ada yang main TikTok? Tidak ada, cuma pakai aja, Pak. Cuma lihat-lihat aja. Nah, Nggak bisa. kira-kira ada nggak sih kalau bicara dari Instagram, dari media sosial terutama ya, ada nggak misalnya teman-teman bisa cerita yang paling deket deh, bagaimana cara masing-masing media itu bagaimana media itu mengabarkan peristiwa lewat Instagram gitu. Nah, kita bicara lanjut ke ini soal frame dan realitas ya. Jadi framing itu cara media atau cara media massa, baik itu online, baik itu televisi, radio, maupun surat kabar itu dalam mengerangkai atau mengambil satu sisi saja tentang realitas. Nah, misalnya bicara tentang aspek pemberitaan peristiwa tertentu. Secara kritis kita bisa mempertanyakan misalnya kenapa peristiwa ini diberitakan, tapi kenapa peristiwa lain tidak diberitakan. Saya ingat misalnya contoh ketika ada aksi demonstrasi 212, itu beberapa media misalnya MNC itu kencang sekali menceritakan, atau TV One itu bahkan ada siaran langsung tentang aksi dari pagi sampai sore. Tapi ketika kita melihat yang televisi satunya, misalnya Metro TV, itu hampir tidak ada pemberitaan tentang aksi 212. Ini kita bisa bertanya, kenapa di TV One aksi 212 itu misalnya itu diberitakan secara dengan porsi yang sangat banyak, sementara di Metro TV itu hampir tidak ada pemberitaan tentang aksi 212. Kemudian pendefinisian realitas. Kenapa realitas didefinisikan seperti itu? Misalnya tentang peristiwa 212 misalnya. Kalau TV One itu kenapa mengambil angle bahwa aksi berjalan dengan damai misalnya. Tapi oleh Metro TV sisi yang diambil realitasnya digambarkan bahwa aksi 212 itu misalnya, atau aksi demonstrasi atau aksi damai itu kemudian meninggalkan sampah, ada dua hal yang kemudian berbeda. Kemudian itu berkaitan juga misalnya tentang penyajian sisi tertentu. Jadi apa yang ditonjolkan, kemudian apa yang kemudian dihilangkan. Dihilangkan itu berarti dia diseleksi tadi itu ya. Ada satu yang ditonjolkan dan ada yang tidak. Misalnya yang tadi itu, misalnya Metro TV kenapa malah menonjolkan sampahnya tapi bukan aksinya gitu. Atau juga sebaliknya. Nah, termasuk bagaimana cara media itu memilih sumber-sumber tertentu. Teman-teman ngikutin nggak sering lihat, itu paling sering kita lihat itu misalnya lihat Indonesian Liars Club nggak? Ya, tahu ya, misalnya biasanya kan ada dua sisi, ada yang misalnya satu tema kontroversial itu dihadirkan dua orang atau dua sudut pandang gitu, yang pro maupun yang kontra. Atau misalnya nonton Mata Najwa itu kan biasanya juga gitu juga kan, ada yang satu isu dibahas atau didiskusikan dan ada sekian narasumber
ada yang pro maupun ada yang kontra. Nah, media selama ini kan berupaya untuk, teman-teman mungkin pernah dengar apa yang disebut dengan cover both side. Cover both side itu melibatkan dua sudut pandang dan memberikan porsi yang sama sebenarnya untuk melihat sebuah realitas itu secara utuh dan secara jernih. Nah, cuma kadangkala media juga tidak bisa dipahami sebagai sebuah institusi atau aktor yang netral, atau yang kemudian dia menghadirkan dua sisi, dua cara pandang itu secara bersamaan kemudian disampaikan ke publik. Karena dia punya metode sedemikian rupa bagaimana dia bisa menunjukkan sikapnya. Cara tadi itu misalnya diundang nih dua-duanya, dari yang pro atau yang kontra, misalnya tema apa, misalnya tentang minyak goreng lah yang paling baru. Tema minyak goreng misalnya dihadirkan Rocky Gerung sama siapa, satunya Adian Apitupulu. Adian Apitupulu mungkin bisa bilang bahwa minyak goreng, kenapa harus bicara tentang minyak goreng, karena nggak harus digoreng pun bisa gitu. Tapi Rocky Gerung bisa jadi juga berpendapat bahwa oh ini soal tata kelola pemerintah tentang minyak goreng yang tidak bisa gitu. Nah, ada dua hal yang kemudian diadu di situ. Nah, cuma media sekali lagi itu tidak bisa bersikap netral kemudian atau biasanya atau dalam cara pandang kita tentang media itu kita tidak bisa memandangnya secara netral karena dia sebagai sebuah institusi yang punya sikap politik dan motif tertentu tentang menghadirkan sebuah realitas. Misalnya dilihat dari apanya, kayak tadi itu, dari pemberitaannya, apa yang diangkat itu juga menunjukkan sikap atau keberpihakan media tentang sesuatu. Dan bagaimana dia mendefinisikannya. Kalau dalam sebuah talk show itu bisa dilihat, misalnya, mana porsi yang diberikan porsi bicara lebih banyak dan mana yang tidak. Mana yang ketika ngomong kemudian dipotong iklan atau tidak. Bagaimana pembawa acara itu mengarahkan pertanyaan atau menggiring jawaban ke jawaban tertentu atau tidak, itu bisa dilihat dari situ. Nah, bagaimana perangkat framing itu bekerja itu ada dua hal itu tadi. Yang satu seleksi isu, yang dua penonjolan isu. Ini disampaikan oleh Robert Enman. Robert Enman ini salah satu orang yang salah satu akademisi yang bicara tentang analisis framing. Jadi kalau bicara seleksi isu kayak tadi itu aspek yang berkaitan dengan pemilihan fakta. Jadi sekian banyak fakta itu kemudian dipilih. Jadi tidak semuanya itu ditampilkan. Wartawan harus memilih aspek tertentu, ada yang ditampilkan dan ada yang tidak. Kemudian dari fakta-fakta yang terjadi, rangkaian fakta yang terjadi itu kemudian mana yang ditonjolkan dan mana yang kemudian tidak. Jadi aspek yang berkaitan dengan penulisan fakta itu bagaimana dia ditampilkan dan bagaimana dia disajikan. Oke. Nah, kita balik ke sini, apakah itu berkaitan dengan kebijakan redaksional atau tidak? Nah, framing ini berkaitan erat dengan kebijakan redaksi. Ya, ini kebijakan tentang peristiwa apa yang boleh dan tidak boleh diberitakan. Jika biasanya media itu punya kebijakan redaksional yang berbeda-beda. Kayak tadi itu misalnya Metro TV dia bisa jadi punya kebijakan redaksional bahwa kita tidak perlu menyiarkan tentang aksi 212 dan sikap redaksional itu berbeda dengan sikap redaksional TV One misalnya, yang oke, kita ambil porsi yang besar untuk memberitakan tentang aksi 212, kemudian memberikan porsi di jam-jam prime-nya atau jam-jam utama untuk dia diberitakan, itu sangat dipengaruhi oleh kebijakan redaksional. Nah, kebijakan redaksional itu sendiri itu juga berkaitan dengan kepentingan ekonomi, politik, dan ideologi media. Kepentingan politik itu bisa dipahami misalnya gini deh, kita mau menyiarkan sesuatu berita atau suatu acara di jam-jam tertentu itu dipengaruhi oleh motif ekonomi apa misalnya.
oh karena di jam-jam tertentu acara ini itu penontonnya banyak. Kemudian tema-tema misalnya tentang tema politik atau tema anak muda itu banyak dilihat. Dengan banyak dilihat, dengan banyak pemirsanya, ada banyak iklan yang kemudian bisa masuk di acara itu. Itu salah satu motif ekonomi. Nah, tapi motif ekonomi ini juga berkaitan dengan motif politik. Misalnya soal kepemilikan media. Jadi bisa dilihat media itu dimiliki oleh siapa saja. Apakah pemilik media itu punya motif politik terhadap sebuah media atau tidak, itu juga bisa dilihat. Misalnya Metro TV dimiliki oleh Surya Paloh atau kemudian TV One dimiliki oleh Rizal Bakri, atau juga sebaliknya, misalnya kalau di surat kabar itu bagaimana pemberitaan oleh Kompas itu apakah sama dengan pemberitaan yang dilakukan oleh Republika misalnya. Ini dua hal yang kadang satu peristiwa tertentu itu diberitakan dengan cara yang berbeda oleh media-media ini. Oke. Ini contoh framing tadi. Yang ini cerita tentang aksi 212 tahun 2020 yang diberitakan oleh Republika. Republika menulis berita dengan judul Demo Omnibus Law diizinkan, aksi Super Damai 212 dibubarkan. Kira-kira teman-teman menangkap kesan apa dengan berita ini? Ada yang mau berpendapat? Kita diskusikan. Halo. Ada nggak sih? Oh, ternyata. Hana, kita, Lavita mungkin. Siapa? Atau yang laki-laki? Ada Puspo, Rahmat, Rofif, Ada nggak? Ini contoh. Iqbal Pramodia. Ya Bu, saya belum bisa berpendapat tapi mau nanya nanti. Oh ya. Nadif punya pendapat nggak terhadap framing ini, Nadif? Atau kesannya deh, kesan yang dibaca dari berita ini kira-kira teman bisa mengesankan seperti apa sih kesannya? Rofif? Sebenarnya saya masih membaca, Bu. Membaca ini arahnya mendukung ke demo Omnibus Law atau ke 212 ini saya masih cukup ini. Tapi ada pengarahan tendensi ke salah satu pihak itu. Kalau dari judulnya mungkin, dari judulnya saja. Dari judulnya bisa kelihatan nggak? Secara sederhana yang saya pahami cuma menunjukkan bahwa dari pihak berwenang itu tidak adil dalam memberikan izin ini, Bu. Ya, oke, itu kesan Mas Nadif gitu ya. Iya. Dari berita ini itu ada bentuk ketidakadilan yang dilakukan oleh aparat dengan atas dua aksi yang dilakukan gitu ya. Iya. Oke. Ada teman-teman yang lain yang menangkap kesan yang serupa dengan Mas Nadif atau enggak? Izin memberi pendapat, Mas. Silahkan Mas Iqbal. Menurut saya ini dari judul Demo Omnibus Law aksi Super Damai 212 dibubarkan. Yang dibubarkan itu menunjukkan bahwa dari aparat sendiri mencap bahwa Damai 212 itu terkesan negatif sehingga dibubarkan seperti itu. Oke, dari Mas Iqbal punya kesan bahwa ada cara pandang yang dilakukan aparat itu berbeda tentang aksi Omnibus Law dan aksi Super Damai 212.
Oke, terus kemudian kita lihat berita satunya. Saya kasih lihat. Ini berita di tirto.id. Judulnya menilik motif politik PA 212 ngotot gelar reuni di Patung Kuda. Ini di agenda yang sama, jadi peristiwanya sama. Peristiwanya sama tentang aksi 212, cuma teman-teman melihat ada dua hal yang berbeda nggak dari berita yang tadi Republika itu dengan Tirto ini? Izin masuk, Pak. Siap, Mas, silakan. Ya, mungkin menurut saya ini suatu hal yang kontradiktif ya, di mana yang berita awal tadi PA 212 tidak diizinkan untuk menggelar aksinya, tapi di tirto.id ini di beritanya dituliskan bahwa PA 212 menggelar aksinya di Patung Kuda itu. Jadi ada suatu kontradiktif. Dua hal yang berbeda ya, berarti yang diambil ya. Ya. Oke, terima kasih Mas Zamzam. Yang lain teman-teman? Izin berpendapat, Pak. Silakan, Mas. Kalau menurut saya dari dua berita tersebut ada perbedaan ya, Pak. Yang pertama jelas tadi kalau yang demo Omnibus Law itu kan diizinkan. Sedangkan yang gerakan 212 itu tidak diizinkan. Jadi dari sudut pandang kan ini framing kan artinya analisis bingkai. Jadi wartawan atau media mengangkat isunya itu kalau demo tentang hal ini diperbolehkan. Kalau yang tentang 212 tidak diperbolehkan. Jadi intinya ada perbedaan dalam perlakuan di mata media seperti itu. Kalau yang ini justru sebaliknya, malah mereka mengamini atau dalam kata lain menyetujui bahwa kegiatan 212 ini justru diperbolehkan. Jadi kan ini mengangkat isu-isu di masyarakat sehingga masyarakat bisa mendapatkan dua perspektif yang berbeda. Intinya kan biar masyarakat bisa semakin ramai untuk melihat apa atau yang terjadi di Indonesia sekarang itu seperti apa, Pak. Ya, oke. Siap, Mas Samudra. Wah, namanya keren sekali, Samudra. Yang lain? Ada lagi? Permisi, Pak. Ya, Mas. Ya, saya kira ini memang dua hal yang kontradiktif ya, Pak. Yang pertama tadi saya baca ini PA 212 ini diibaratkan sebagai sebagai korban yang tidak adil oleh pemerintah seperti tadi yang sudah diutarakan. Ini dengan mengangkat atau mewawancarai dari pihak internal PA 212 itu sendiri, Pak. Ya. Jadi mereka mempunyai narasi bahwa seolah-olah ini akan berjalan dengan efektif, berjalan dengan damai dan bla 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 begitu, Pak. Tetapi pada tajuk yang kedua ini memang tidak ada narasi bahwa 212 ini diperbolehkan. Akan tetapi menurut saya ini justru memberikan tampilan bahwa 212 ini memiliki motif yang agak berbeda gitu, Pak. Karena yang diwawancarai adalah dari eksternal 212 itu sendiri dan narasi yang dibawakan adalah agak sedikit negatif gitu, Pak. Agak sedikit radikal gitu dari pengamat itu sendiri. Terima kasih. Oke, Mas Jody. Mas Jody Listiawan. Wah. Ini dulu ngefans Iwan Fals nah. Jody Listiawan. Oke, Mas Jody. Menarik. Jadi dari Mas Jody tadi terakhir ada dua hal yang berbeda. Yang berita dari Republika tadi ingin mengangkat. Jadi kalau bicara tokoh ini, kalau yang berita Republika tadi itu PA 212 itu sebagai seolah-olah menjadi korban ketidakadilan karena aksinya tidak diizinkan gitu ya. Kalau di berita satunya di Tirto ini aksi 212 itu dianggap sebagai atau diposisikan sebagai aktor yang punya motif. Itu dua hal yang berbeda.
Kemudian teman-teman juga bisa dilihat dari judulnya saja. Yang di judul pertama itu dia menggunakan kata aksi super damai 212. Sementara di berita Tirto itu tidak menggunakan kata aksi super damai. Nah, yang menariknya di Tirto ini dia menggunakan kata ngotot. Jadi kata ngotot itu identik dengan apa? Ngotot itu identik dengan apa? Ngeyel gitu ya. Jadi sudah dilarang tapi ngeyel gitu. Jadi pemilihan kata dalam dua pemberitaan itu dalam judul itu juga menunjukkan bagaimana peristiwa itu dibingkai atau di framing. Kemudian selain dari judul ini juga dari pemilihan gambar misalnya, teman-teman juga bisa lihat. Dari pemilihan foto itu ya. Aksi 212 di berita pertama itu apa? Ada banyak orang, tidak hanya laki-laki juga tapi juga ada perempuan gitu. Dan membawa bendera merah putih. Kemudian yang satunya bendera yang dibawa beda, tidak hanya bendera merah putih tapi juga ada bendera yang ada wajah Habib Rizik Syihab gitu. Jadi yang pertama bisa dibandingkan dari satu pemilihan frasa atau pemilihan kata dalam judul. Kedua juga bisa dilihat dari pemilihan gambarnya. Kemudian yang ketiga juga bisa dilihat dari narasumber yang diwawancara. Kalau berita Republika tadi itu mengambil cerita tentang seorang ibu, 2 anak yang datang untuk mengikuti aksi Super Damai 212. Dia cerita tentang dia berangkat dari habis subuh, kemudian naik kereta dari rumahnya di Bogor untuk datang ke Jakarta. Sementara yang dari berita Tirto itu mengambil hasil wawancara dengan seorang peneliti politik dari Badan Riset Nasional atau BRIN yang melihat bahwa aksi 212 itu seharusnya memang tidak dilakukan dalam kondisi yang pertama karena dalam kondisi COVID, tapi yang kemudian juga ada motif yang mau dibawa. Nah, ini bagaimana media itu kemudian membingkai satu peristiwa yang sama tapi dari dua sudut pandang yang berbeda. Sama-sama tentang aksi demo 212, tapi cara menyajikannya ke pembaca itu berbeda caranya. Dan kesan mau ditampilkan atau kopi yang mau dibangun itu juga berbeda pula kan. Yang satu berupaya bahwa aksi super damai itu sebagai korban, tapi yang satu sisi juga membangunkan atau membangun narasi bahwa aksi ini punya motif lain. Nah, kita coba ke ini. Contoh kasus misalnya, banjir Jakarta. Framing pertama itu dia melihat bagaimana upaya pemerintah DKI Jakarta mengurangi dampak banjir. Tapi media B dengan framing yang berbeda, itu mengambil berita tentang gagalnya pemerintah DKI Jakarta dalam menangani banjir. Kira-kira ada dua hal yang berbeda nggak teman-teman? Yang dari perempuan tadi saya belum dengar suaranya. Ada yang mau berpendapat? Nah, teman-teman rasanya mana yang positif dan mana yang negatif kira-kira? Atau dua-duanya positif atau dua-duanya negatif? Teman-teman bisa nggak memberikan pendapat? Halo? Yang perempuan-perempuan nih dari tadi jangan mau kalah sama yang laki. Udah makan kan teman-teman? Atau ngantuk jam-jam segini? Umi, Tri, Tira, Nur, Si, Ayu, siapa lagi? Aulia, Arvita, ayo di komen.
dari dua contoh kasus ini, framing pertama dan framing kedua, yang positif mana, yang negatif mana? Umi kayaknya dengan judul kayak gini, dengan framing gini? Itu menurut saya itu rakyat sekitar yang terdampak banjir. Oke. Kalau yang satunya, yang framing 2 ini, yang framingnya pemerintah DKI gagal menangani banjir. Sama, rakyat yang sekitar terdampak banjir. Yang lain teman-teman? Izin berpendapat, Pak. Siap, Mas Najib. Oke, silakan Raja dulu, nggak apa-apa. Iya, Mbak Raja, silakan. Izin menambahkan, Pak, ini biasanya kalau framing satu ini biasanya medianya dia yang pro pemerintah gitu. Jadi paling yang dari narasumber itu yang orang-orang yang sekitar pemerintah gitu. Sedangkan framing 2 ini dia lebih ke warga yang merasakan dampaknya langsung gitu biasanya. Oke. Kalau yang pemerintah ini tujuannya supaya bisa ini ya, menunjukkan hal-hal positif yang sudah dilakukan pemerintah gitu ya. Kalau yang di framing satunya lebih ke siapa yang atau rakyat yang merasakan bahwa belum ada perubahan dalam tata kelola banjir gitu misalnya ya. Itu ya Mbak Najwa ya. Iya Pak. Oke. Tadi Mas Nadif kayaknya mau berpendapat juga. Iya sama Pak. Untuk yang framing saya itu dari pemangku kebijakan atau pemerintah yang sudah mengusahakan dan mengupayakan. Terus yang framing kedua ya masyarakat terdampak ataupun LSM yang sekiranya mengkritik pemerintah seperti itu Pak. Kira-kira dengan dua framing ini akan apa? Berupaya untuk membangun citra yang berbeda nggak Mas di masyarakat atau ke pembacanya? Mas Nadif atau Mbak siapa? Karena dengan begitu kan juga akan membangun sebuah citra atau opini, membangun pendapat yang berbeda pula ketika kita membaca berita yang positif dengan tone yang positif itu misalnya, oh ternyata pemerintah sudah ini kok punya upaya untuk mengurangi dampak banjir dengan segala macam inisiatif yang dilakukan gitu misalnya. Artinya membangun kepercayaan publik tentang kerja-kerja yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi frame 1 ini berupaya untuk membentuk opini yang demikian itu, yang opini yang positif tentang pemerintah. Cuma yang satunya, yang frame kedua ini, dia lebih cenderung punya tone yang negatif atau punya upaya untuk membangun pendapat publik atau apa namanya, atau opini masyarakat bahwa selama ini pemerintah DKI belum berhasil. Nah, kira-kira kalau saya gunakan kata belum berhasil dengan kata gagal, ini akan berbeda nggak tonnya menurut teman-teman? Pemerintah DKI Jakarta belum berhasil menangani banjir dengan pemerintah DKI Jakarta gagal menangani banjir, itu
akan berbeda nggak ya kesannya? Berbeda, Pak. Ya. Berbeda. Berbeda ya. Kesannya beda. Hanya mengganti satu kata saja. Belum berhasil dan gagal. Itu ternyata juga bisa berdampak pada opini yang mau dibangun. Jadi kesannya bisa beda juga. Kayak teman-teman ini apa namanya? Lebih suka dengan kata gagal atau lebih suka dengan kata belum berhasil? Belum berhasil, Pak. Lebih belum positif. Berhasil ya. Kalau belum berhasil itu artinya akan berhasil gitu ya. Kalau gagal itu seolah-olah udah nggak berhasil lagi gitu. Segala macam upaya yang dilakukan tuh nggak berdampak gitu ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman bisa ini praktek nggak? Atau kita diskusi dulu deh dari materi-materi tadi itu. Kira-kira ada nggak yang mau ditanyakan? Bagaimana, Pak? Ada yang kita buka ruang diskusi yuk. Dari materi tadi apa yang teman-teman masih belum paham, jangan-jangan semuanya belum paham dari awal sampai akhir. Saya mau tanya, Pak. Ya, Mas Iqbal. Panggil Mas saja, jangan Pak. Oh iya, Mas. Saya mau tanya. Hal yang berkaitan dengan ekonomi tadi. Nah, ini terkait siaran sepak bola Liga 1. Nah, saya sendiri termasuk supporter salah satu klub bola yang memiliki basis supporter terbesar di Indonesia. Waduh. Nah, kasus redaksional ini penayangan siaran klub yang saya suka ini cenderung diberi jadwal malam jam 8:30 karena dengan dalih jam segitu tuh orang-orang sudah free dan banyak yang menonton sehingga biasanya ratingnya paling tinggi. Namun di sisi lain dampak dari klub itu mengakibatkan kualitas fisik pemain itu menurun. Nah, ya ini merugikan klub yang saya gemari dong. Nah, itu sebenarnya sudut pandang media itu bagaimana? Apakah hanya karena ratingnya naik terus ekonominya tinggi sehingga tidak memikirkan kualitas klub yang sebenarnya kualitas klub itu jika permainannya bagus juga menaikkan rating gitu loh. Bagaimana sih media itu menjadwalkan jadwal tersebut? Oke. Kalau media TV yang jadi ukuran tetap rating ya, artinya jumlah penonton. Saya sudah jarang nonton TV sekarang karena TV istrinya sinetron apa itu, saya nggak terlalu mengikuti. Ikatan Cinta. Ikatan Cinta ya Mas. Azab, Pak. Azab, Pak. Azab. Pak. Hidayah gitu ya. Sinetron tuh kalau misalnya gini deh, sinetron itu dia berapa jam sekarang? Ikatan Cinta itu? Nggak pernah nonton. Jangan-jangan ya, jadi yang dilihat itu jumlah penonton, dan jumlah penonton itu biasanya dia ditandai di waktu-waktu prime time-nya dia. Jadi waktu utamanya. Ya waktu prime time itu kan jam berapa? Jam 6 ke atas itu waktu prime time-nya. Jadi asumsinya banyak orang yang sudah longgar kemudian istirahat sambil nonton TV gitu ya. Nah, jangan-jangan nggak nyambung tadi itu Mas, logika yang mau dibawa supporter sama TV ini nggak nyambung. Supporter pengennya timnya main bagus, menang gitu ya, dengan performa yang bagus, tapi TV yang seharusnya dia mainnya lebih awal gitu, tapi TV enggak, ini tim bagus, ini pertandingan bagus yang dia harus ditaruh di waktu-waktu prime time-nya televisi gitu. Jadi ada dua motif yang berbeda di situ. Motif ekonominya tetap bagaimana satu pertandingan bola atau acara tertentu, misalnya sinetron itu ditaruh di jam-jam yang penontonnya banyak. Dengan begitu, dengan penonton yang banyak, iklan yang masuk juga banyak. Nah, kalau TV itu logikanya. Nah, beda lagi dengan
logika media online. Kalau media online apa sih yang dicari? Traffic, ya. Jumlah kunjungan. Gimana cara menarik jumlah kunjungan orang untuk datang ke sebuah media online gitu? Teman-teman ada yang tahu nggak? Sering buka berita online itu nggak sih? Tribun News, Kompas.com, Tirto, atau CNN? Halamannya dibanyakin, Pak. Halamannya dibanyakin. Iya. Biar apa halamannya dibanyakin, Mbak Alim? Kan nanti jadi bukanya nambah-nambah gitu, Pak, sampai akhir. Oke. Jadi sering buka. Halo Pak, Mbak Alim biasanya kalau buka itu apa? Berita dari judulnya atau dari gambarnya? Dari itu judul. Dari judul ya. Judulnya yang menarik kayak misalnya 10 rumah makan enak di Yogyakarta gitu. Atau apa gitu misalnya yang menarik ya. Kalau teman-teman yang lain ada yang jangan-jangan ada yang oh karena gambarnya gitu. Ada yang begitu? Kalau sering baca berita online gitu, yang sering buka Tribun News, yang sering buka judul perempuan cantik penjajah cilok ini ternyata gitu-gitu, ada yang suka baca? Atau yang kemudian oh tertarik karena judulnya yang bombastis gitu. Nah kalau media online gitu, cara dia memainkan atau cara menarik pengunjungnya dengan dua hal itu, yang satu dengan judul, yang kedua dengan gambar, biasanya itu. Karena dia nggak punya waktu prime time, oh dia punya waktu prime time, waktu kunjungan tertinggi, tapi dia relatif lebih banyak dilihat. Atau media apa lagi yang beda? Surat kabar mungkin juga lebih susah lagi ya. Dia menaruh headline foto di bagian depannya, itu cara dia menarik pembacanya. Tapi ada juga pembaca-pembaca yang apa namanya loyal atau pemirsa yang loyal terhadap media tertentu. Misalnya ada yang suka oh saya bacanya Tempo, kalau nggak Tempo saya nggak baca. Atau bisa juga oh saya nontonnya Mata Najwa, kalau nggak Mata Najwa saya nggak nonton. Itu kan ada juga karena motif memang dia sudah percaya bahwa berita yang disampaikan oleh media itu bagus menurut dia. Atau karena iseng-iseng saja saya scroll apa Instagram atau scroll Twitter nemu satu judul yang unik kemudian saya klik gitu. Ini salah satu cara orang atau cara media untuk menarik pembaca atau menarik pengunjung dari judul yang unik, dari berita yang unik gitu, atau dari foto yang menarik gitu. Itu Mas Iqbal. Jadi apakah motifnya apa tadi itu? Penayangan Liga 1 itu. Nah, saya gini deh. Kalau Mas Iqbal sering nonton TV-nya Liga 1 ya? Iya, Mas. Karena saya nggak punya TV, biasanya saya nontonnya di video.com. Oh, saya juga, Mas. Iya, video.com. Cuma bedanya saya nggak langganan karena saya bukan penggemar bola. Saya langganan. Gitu. Jadi nggak langganan. Nah, di situ kan beda itu. Pertandingan yang berbayar maupun yang tidak berbayar. Ada beberapa pertandingan yang bisa diakses secara gratis gitu toh. Tapi ada pertandingan tertentu yang apa namanya dia harus berbayar karena itu dianggap sebagai big match atau pertandingan besar gitu. Jadi harus bayar. Gitu nggak Mas Iqbal? Iya Mas, kebetulan berbayar semua yang klub saya ini. Oh. Iya. Yang lain teman-teman. Ada yang lain lagi mau bertanya atau berpendapat? Atau ada nggak sih teman-teman yang aktif di pers mahasiswa gitu kayak di UIN tuh ini ya apa namanya arena ya? Nggak ada yang aktif di UKM apa gitu?
Oke, teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi? Atau pendapat? Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Oke. Mas, Bu. Dalam wacana sosiologi kan juga dikenal adanya persoalan mengenai konstruksi media. Ya. Nah, di sini juga kita mengenal soal framing media. Nah, apakah konstruksi media dan framing ini dua hal yang berbeda atau justru sama? Dan kemudian perbedaan mendasarnya sih apa gitu? Terima kasih. Konstruksi media ya? Iya. Apakah sama dengan framing ini atau enggak? Oke. Cara melihatnya begini. Framing itu cara yang dilakukan oleh media untuk mengkonstruksi realitas. Jadi analisis framing itu berangkat dari paradigma konstruksionis yang memandang bahwa realitas sosial itu sebenarnya produk konstruksi, bisa dibentuk. Jadi tidak ada realitas itu yang sifatnya alamiah terus-menerus, itu tidak ada. Cara pandang berangkatnya dari situ, analisis framing itu. Yang memandang realitas itu sebagai sesuatu yang bisa dibentuk, digiring, dipersepsikan, dipandang dengan cara tertentu gitu. Nah, framing itu jadi bagian atau jadi cara ya tadi itu, metode praktis untuk cara membentuk opini orang tentang realitas. Di tadi itu dengan melakukan seleksi, dengan melakukan penonjolan tertentu. Nah, ini nyambung dengan pertemuan sebelumnya kan tentang agenda setting itu. Teman-teman mungkin sedikit menyinggung agenda setting itu bagaimana cara media sebagai aktor yang aktif itu untuk menyodorkan informasi maupun ideologi tertentu di tengah masyarakat gitu. Jadi media punya agendanya, masyarakat punya agendanya. Nah, agenda setting itu kan bagaimana melihat kontestasi agenda itu terjadi di tengah-tengah masyarakat, bahwa media menyodorkan informasi itu bagian dari upaya media untuk mempengaruhi persepsi publik, untuk mempengaruhi pendapat, untuk mempengaruhi opini publik bahwa ini loh yang perlu kalian pikirkan atau perlu kalian bahas bersama-sama gitu.